Putri menari membuat terpesona, tanpa kata membuat terlena. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pesta Santa Maria Magdalena. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Pesta Santa Maria Magdalena hari Selasa tanggal 22 Juli 2025. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepada, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santa Maria Magdalena. Semoga berkat doa dan teladan Santa Maria Magdalena kita akan semakin diteguhkan dalam iman kita, dalam pencarian kita akan Yesus Kristus, dan semakin dikobarkan dalam kasih kita untuk senantiasa melayani Tuhan dan rencana penyelamatan. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang lansia, yang tua, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah, yang sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif bekerja untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan pastoral
untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya bahwa kisah Yesus menampakkan diri kepada Santa Maria Magdalena menjadi peneguhan, menjadi inspirasi untuk kita. Bahwa Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk mewujudkan karya keselamatan bagi manusia telah menang atas maut, telah menang atas dosa dan kematian, dan membawa kehidupan bagi manusia. Dan kiranya itu menjadi tanda bahwa Tuhan senantiasa hadir menyertai manusia untuk berjalan menuju kepada Allah, menuju kepada keselamatan. Dan kiranya tugas yang diberikan oleh Yesus kepada Maria Magdalena, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Tugas perutusan mewartakan Kristus yang bangkit, Kristus yang menang atas dosa dan kematian, atas Kristus yang jaya membawa keselamatan, kiranya juga menjadi tugas perutusan kita semua, pribadi-pribadi yang beriman dan percaya akan Yesus Kristus yang merupakan jalan kebenaran dan kehidupan, yang merupakan penyelamat, yang merupakan juru selamat, yang telah bangkit, yang telah menang atas dosa dan kematian, atas dosa dan maut. Dan kiranya iman itu, keyakinan itu, perutusan yang kita bawa itu adalah hal yang perlu untuk terus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi alat-alat Tuhan untuk menghadirkan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kiranya bahwa kesiapsediaan Maria untuk pergi dan mewartakan kepada para murid, aku telah melihat Tuhan, kiranya juga menjadi inspirasi dan teladan untuk kita, supaya kita bergegas, supaya kita segera berangkat, supaya kita segera pergi, supaya kita segera dengan sigap melaksanakan tugas perutusan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk senantiasa menghadirkan datangnya kerajaan Allah, untuk senantiasa membawa damai, membawa sukacita, membawa belas kasih, membawa pengampunan. Semoga kita tidak menunda-nunda. Semoga kita bergegas seperti Maria Magdalena, segera pergi dan berkata-kata kepada para murid, mewartakan Yesus yang bangkit. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.